Jadi lidah buaya itu nanamnya gampang. Dia bisa ditanam di tanah apapun. Kalau kita lihat banyak produk skincare, produk kesehatan, hampir semuanya mengandung lidah buaya. Dan saat ini 90% lidah buaya itu dari luar impor. Harapannya kita bisa mengembangkan lidah buaya itu paling tidak diserap oleh pasar dalam negeri itu sendiri. Jadi tidak perlu impor, bahkan kita bisa ekspor keluar. Jadi sekarang juga lagi campaign, yuk nanam lidah buaya di rumah, karena memang tadi khasiatnya banyak, nanamnya gampang, perawatnya mudah gitu. Alhamdulillah udah mulai bagus nih. Kemarin sempat kekeringan beberapa bulan. Gulmanya udah mulai banyak ya. Habis dipupuk terkena air hujan, jadi gulmanya langsung banyak dan langsung harus kita bersihkan ya. Halo, selamat datang di kebun lidah buaya kami. Kami berada di Kecamatan Tajur Halang, Kalisuren. Luas kebun kami ada kurang lebih 8.000 meter. 8.000 meter ini sejak tahun 2014. Sistem budidaya di kebun ini kita menggunakan budidaya secara organik ya. Jadi hanya menggunakan pupuk kandang kohe dari kotoran kambing tanpa campuran pestisida dan juga pupuk-pupuk kimiawi. Di kebun ini kami membudidayakan dua jenis lidah buaya atau aloe vera. Yang pertama adalah jenis sinensis. Yang kedua jenis barbadensis. Nah, apa sih bedanya? Kalau secara fisik jenis sinensis itu memiliki permukaan yang cembung di bagian bawah dan cekung di bagian atas. Kemudian dia juga memiliki getah warna kuning. Kalau sedangkan barbadensis dia memiliki tekstur atau pelepah yang dua-duanya cembung. Bagian bawah cembung, bagian atas cembung, dan dia getahnya berwarna merah. Kalau secara kualitas dagingnya memang lebih keras barbadensis. Lebih keras barbadensis. Namun untuk konsumsi atau diolah sebagai produk makanan minuman, banyak yang menggunakan jenis sinensis. Dikarenakan rasanya yang plain, lebih mudah ngeblend dengan produk apapun gitu ya, tambahan pangan apapun. Sedangkan kalau barbadensis dia sedikit agak getir. Sehingga memang untuk dikonsumsi agak kurang. Cuman untuk kosmetik rata-rata banyak yang menggunakan jenis barbadensis. Pada dasarnya keduanya memiliki kandungan nutrisi yang sama. Jadi untuk dikonsumsi ataupun kosmetik dua-duanya bisa digunakan. Mulai banyak ya Pak, ini Pak, gulmanya Pak. Iya, nih, Pak. Memang nih udah mulai musim hujan, jadi gulmanya udah mulai banyak ya Pak.
Ini kendala kalau kita pakai metode organik ya, gulmanya banyak banget. Pertumbuhan gulmanya cepat karena memang hanya menggunakan pupuk kandang. Habis dipupuk terkena hujan, cepat ini tumbuhnya nih gulma-gulmanya. Ya, ini adalah tim kami yang penanggung jawab kebun dan yang mengelola kebun secara keseluruhan. Namanya Bapak Irwanto, ahlinya lah di bidang lidah buaya. Jadi beliau yang mulai menanam, memupuk, merawat sampai nanti memanen. Kalau misalkan tanaman ini kita rawat dengan baik, dia bisa bertahan sampai 30 tahun. Jadi lidah buaya ini setelah kurang lebih 8 kali panen atau 8 bulan sampai 1 tahun, tambah lama kan tambah tinggi karena kita ambil pelepahnya. Maka kita akan melakukan peremajaan. Peremajaan itu kita potong bagian bawah sini nih, kita potong, nanti kita tancapkan lagi ke tanah supaya nanti dia juga bisa tumbuh lagi, bisa bagus lagi tanamannya gitu. Ini karena kita menggunakan metode organik, sebelum kita masukin pohonnya, kita masukin dulu pupuk kambingnya ya. Setelah itu kita aduk dulu supaya pupuk kambingnya bercampur dengan tanah. Ini lidah buaya yang akan kita remajakan. Jadi tadinya di tanah itu kependam segini, terus kita akan remajakan, kita potong, nanti akan seperti ini nih. Akan dipotong Pak Irwan. Setelah ini dibiarkan kurang lebih 2 bulan baru bisa dipanen. Oke, sekarang saya mau panen untuk pesanan langganan ya, untuk ekspor dan juga untuk Pak Amir. Pertama-tama, pohon yang siap kita panen adalah yang minimal usianya 1 tahun ya, dari anakan yang sebesar ini. Nah, daun yang paling bawah yang kita ambil. Nah, caranya kita sedikit ada sobekan aja di pangkalnya, sedikit aja, baru kita kupas memutar seperti ini. Nah baru kita taruh seperti ini biar nggak luka. Nah, untuk lidah buaya ini, pohon lidah buaya yang udah dewasa, yang udah siap panen, rata-rata kalau saya ini biasanya sebulan sekali panen, tapi untuk sekali panen itu cukup 2 pelepah aja. Nah, karena kalau kita paksain untuk panen 1 pelepah lagi, nanti batang yang ini bisa gampang patah karena kondisinya muda gitu. Olahan lidah buaya di rumah produksi kami sekarang ada 18 kalau nggak salah, 18 olahan. Jadi ada minuman juga ada berbagai macam jenis minuman. Kemudian ada manisan juga, ada jelly itu kayak permen lidah buaya.
kemudian ada teh lidah buaya, kita juga jual topping lidah buaya gitu. Jadi memang banyak banget olahan-olahan. Karena lidah buaya itu rasanya plain, sehingga untuk di blend dengan berbagai macam jenis makanan lain bisa nyambung gitu. Udah berapa banyak Mbak yang dikupas Mbak? Berapa ya Pak? Banyak dah. Pokoknya ini kontainer. Ya ini lagi proses pengupasan lidah buaya. Jadi lidah buaya yang sudah dicuci, dibersihkan, kemudian dikupas. Nanti setelah dikupas, kemudian dipisahkan antara daun dan gelnya, dipotong kecil-kecil, potongan dadu. Kenapa dipotong dadu? Supaya lendirnya atau getahnya lebih mudah dibersihkan dibandingkan masih bentuknya utuh. Bagian ininya nih, yang bagian bawah ya maaf. Bagian bawah ini kita biasanya gunakan untuk teh. Kita jadikan teh lidah buaya kulitnya. Sedangkan bagian atasnya kita jadikan pupuk. Sedangkan bagian dagingnya kita gunakan untuk diolah menjadi berbagai macam produk. Dari mulai produk makanan, produk minuman, dan juga produk-produk perawatan lainnya seperti gel lidah buaya. Jadi saya backgroundnya tidak ada background pengusaha sebenarnya. Keluarga juga nggak ada background pengusaha. Jadi saya dan istri memang dulu kuliah dan bekerja di institusi lah. Kalau saya di institusi perguruan tinggi di Kota Depok, istri juga sebagai apoteker di salah satu apotek di Kota Depok gitu. Kemudian lebih ke pribadi sebenarnya. Jadi kami berdua itu setelah menikah agak lama tidak mempunyai anak lah. Sehingga singkat kata kami mencoba untuk konsultasi baik itu ke dokter, ke bidan, ke terapi, semuanya menyarankan untuk istri saya resign, fokus di rumah gitu ya. Namun di satu sisi saya juga dan istri ya, karena memang background keluarga kami adalah semuanya rata-rata PNS, kemudian orang tua juga kami anggap sudah banyak mengeluarkan biaya untuk kuliah gitu ya, sehingga punya ekspektasi yang pastinya tinggi kan, anak kuliahan nih harus kerja gitu. Sehingga di situ kami berpikir gimana kalau resign tapi tidak mengecewakan orang tua. Sehingga kami saat itu sambil menunggu keputusan resign, kami mencoba untuk membuka usaha yang berhubungan, yang relate sama backgroundnya istri, yaitu apoteker. Usaha pertama adalah membuat obat-obat herbal. Berjalannya waktu kayaknya kurang oke nih menjalani usaha herbal. Sehingga saat itu kami berpikir kayaknya kita harus punya produk sendiri nih, nanggung udah usaha juga saat itu. Nah kebetulan tanpa sengaja lagi di rumah orang tua saya itu memang menanam pohon lidah buaya di perkarangan rumah. Tapi itu sekedar menanam, waktu itu tuh bawa dari kampung. Cuman karena dipelihara tambah lama tambah banyak. Nah kita coba-coba nih diapain nih lidah buaya sayang. Akhirnya kita coba cari-cari tahu, ternyata bisa dikonsumsi. Memang saat itu belum banyak yang membuat produk dari lidah buaya untuk makanan dan minuman.
kenapa akhirnya saya juga fokus ke lidah buaya, ke herbal ini. Namanya usaha kadang pasang surut, terutama saat saya masih bekerja saat itu. Saat masih bekerja, sempat banyak kerugian, ditipu dan lain sebagainya. Sampai ada titik di mana saya dan istri berpikir, apa kita sudahi aja ya usaha ini. Gitu. Sudahi aja dengan pekerjaan saya yang saat itu. Saya sedang bekerja pun cukup sebenarnya. Istri pun ketika mau kerja lagi bisa gitu ya. Cuman di saat itu kami berpikir sudah ada karyawan, walaupun cuma 2 saat itu. Dan memang ketika kami fokus untuk di lidah buaya, mimpi kami sudah terlalu tinggi ya. Ibaratnya pengen banyak manfaat lah yang secara real langsung kepada masyarakat, yaitu adalah yang mengajak mereka untuk bekerja gitu ya. Sehingga itu yang memicu kami untuk semangat untuk membesarkan usaha ini. Semakin banyak besar kan semakin banyak melibatkan masyarakat dan warga. Dan akhirnya dalam pemilihan tim pun ya kami memilih memang tim yang secara latar belakang dia tidak punya pekerjaan. Disitulah semangat kami dan kami merasa sangat senang ketika tim kami terupgrade gitu ya. Tadinya nggak bisa apa-apa akhirnya bisa gitu ya. Kita konten kreator, orang yang nggak biasa megang kamera gitu ya. Admin pun ya orang yang tidak kuliahan, yang harus megang laptop, bikin iklan di sosial media. Ya, jadi tim itu tahu semua nih perjalanannya, sehingga senang ketika kita sama-sama bertumbuh gitu. Istimewanya banyak banget ya. Kalau dari referensi jelas lah banyak, karena lidah buaya itu vitaminnya lengkap, A, B, C, D, E, E-nya, vitamin B-nya aja kompleks banget dari B1, B2 dan sebagainya. Kemudian dari segi nutrisinya juga banyak banget, ada magnesium, kalium dan sebagainya yang banyak berguna untuk tubuh kita. Itu secara referensi, tapi secara real yang kami gunakan, dan kebetulan saya pribadi sebenarnya mempunyai mah akut. Jadi selama saya bekerja kurang lebih 2010 sampai 2019 itu setahun pasti masuk rumah sakit. Tapi alhamdulillah sejak saya memang mencoba lidah buaya, kalau udah mulai sakit nih kambuh, saya minum lidah buaya mentah plus madu. Nah itu alhamdulillah tanpa masuk rumah sakit gitu ya, tanpa ke dokter sudah sehat lagi gitu. Jadi alhamdulillah selama 4 tahun saya justru fokus di lidah buaya, makanannya ini, minumannya ini, alhamdulillah lebih sehat sih. Sekarang saya mau melakukan perawatan lidah buaya. Jadi biasanya saya 3 bulan maksimal 4 bulan tuh melakukan pemupukan susulan dengan pupuk kandang organik gitu. Tujuan kita untuk memberikan pupuk susulan per 3 atau maksimal 4 bulan itu adalah untuk memberikan nutrisi tambahan supaya perkembangan si tanaman lidah buaya ini tetap sesuai dengan harapan, bisa maksimal gitu. Baru kita tuangin pupuknya, si pupuk kandangnya. Kalau organik itu lebih baik untuk lingkungan aman karena tidak menggunakan zat-zat kimiawi. Yang memang kalau udah pakai zat kimiawi itu untuk recovery lagi bisa sekitar berapa tahun ya? 3 atau 5 tahun gitu. Lama ya, sehingga memang recovery tanah kembali untuk menjadi seperti organik itu lama. Jadi lebih aman untuk lingkungan juga, tidak ada tidak tercemar gitu. Dan juga kalau misalkan kita mau ke industri, masukin ke industri juga kan ada ambang batas untuk zat-zat seperti itu. Kalau organik lebih aman.
Jadi sekarang juga lagi campaign yuk nanam lidah buaya di rumah, karena memang tadi khasiatnya banyak, nanamnya gampang, perawatnya mudah. Saat ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menanam lidah buaya skala rumahan. Ini adalah tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang selama seminggu. Baru setelah seminggu kita bisa menanam lidah buaya. Kita ambil lidah buayanya, lalu ini dibuat lubang kira-kira sampai akarnya tertutup semua dalam tanah. Setelah itu baru kita siram. Nah, seperti ini hasilnya. Dengan ditanam seperti ini bisa jadi hiasan ya. Tapi kalau misalnya mau hasilnya lebih maksimal, bisa nanti dipindahkan ke pot yang lebih besar seperti ini. Nah, mudah bukan menanam lidah buaya? Yuk kita mulai menanam di rumah. Harapannya untuk masyarakat ya, terutama untuk masyarakat adalah semakin teredukasi dan memahami tentang bagusnya atau manfaat dari lidah buaya itu sendiri. Itu ya, karena manfaatnya sangat banyak banget buat kehidupan sehari-hari ya. Gitu anak di rumah saya pun ketika ada permasalahan kayak saya sakit mah dari lidah buaya. Anak saya panas tinggi lidah buaya. Susah buang air besar pakai lidah buaya. Sakit gigi pun pakai lidah buaya. Jadi banyak sekali manfaat lidah buaya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi harapannya semakin teredukasi, semakin bisa memanfaatkan potensi yang ada di dalam negeri, salah satunya dengan menanam lidah buaya gitu ya. Dan untuk pemerintah sendiri, negara kita, harapannya memang Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendirilah. Jadi kalau kita lihat banyak produk skincare, produk kesehatan, hampir semuanya mengandung lidah buaya, dan saat ini 90% lidah buayanya itu dari luar impor. Harapannya kita bisa mengembangkan lidah buaya itu paling tidak diserap oleh pasar dalam negeri itu sendiri. Jadi tidak perlu impor, bahkan kita bisa ekspor keluar. Karena Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk melakukan itu.